Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Igede Bayu Mahendra, NPM 194111170, kelas manajemen 19E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan organisasi dan manajemen stres. Perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaannya yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Tujuannya adalah untuk mencari cara baru atau memperbaiki dalam menggunakan resource dan capability dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi tersebut, antara lain yang pertama sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aset penting dalam suatu organisasi. Pada akhirnya, suatu organisasi mengkhususkan kompetensi berdasarkan pada keahlian dan kemampuan dari para pegawainya. Karena keahlian dan kemampuan ini memberikan organisasi keuntungan dalam berkompetisi. Organisasi harus terus mengawasi strukturnya untuk mencari cara yang paling efektif dalam memotivasi dan mengorganisir sumber daya manusia untuk memperoleh dan menggunakan keahlian mereka. Yang kedua, sumber daya fungsional. Suatu organisasi dapat meningkatkan nilai dengan merubah struktur, budaya, dan teknologi. Perubahan dari fungsional ke sebuah produk sebagai contoh mempercepat proses pengembangan produk baru. Perubahan di dalam struktur fungsional dapat membantu menyediakan suatu pengaturan di mana orang-orang termotivasi untuk melaksanakannya. Yang ketiga, kemampuan teknologi. Kemampuan teknologi memberi sebuah organisasi suatu kapasitas yang besar untuk merubah dengan sendirinya dengan tujuan memanfaatkan peluang pasar. Pada tingkat organisasi, sebuah organisasi harus menyediakan konteks yang memungkinkan untuk menerjemahkan kompetensi teknologinya menjadi nilai bagi para stakeholder. Yang keempat, kemampuan organisasi. Melalui struktur organisasi dan budaya, sebuah organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia dan fungsional untuk memanfaatkan peluang teknologi. Perubahan organisasi sering kali melibatkan hubungan antara manusia dan fungsi-fungsi untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menciptakan nilai. Kesiapan untuk perubahan organisasi. Kesiapan merupakan salah satu faktor terpenting dalam melibatkan karyawan untuk mendukung inisiatif perubahan. Dimaksud dengan siap untuk berubah adalah ketika orang-orang dan struktur organisasi sudah dipersiapkan dan mampu untuk berubah. Kesiapan organisasi untuk berubah menurut Lehman antara lain dapat dideteksi dari beberapa variabel seperti variabel motivasional, ketersediaan sumber daya, nilai-nilai dan sikap positif yang dikembangkan para karyawan, serta iklim organisasi yang mendukung perubahan. Dalam konteks organisasional, kesiapan individu untuk berubah diartikan sebagai kesediaan individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan organisasi setelah perubahan berlangsung dalam organisasi tersebut. Pengertian stres dan stres kerja. Stres mempunyai arti yang berbeda bagi masing-masing individu menurut beberapa ahli, diantaranya John Suprihatno. Dia menjelaskan bahwa stres adalah konsekuensi setiap tindakan dan situasi lingkungan yang menimbulkan tuntutan psikologi dan fisik yang berlebih pada seseorang. Menurut Charles D. menyebutkan bahwa stres adalah tuntutan-tuntutan eksternal yang mengenai seseorang, misalnya objek-objek yang lingkungan
atau suatu stimulus yang secara objektif adalah berbahaya. Stres juga bisa diartikan sebagai tekanan, ketegangan atau gangguan yang tidak menyenangkan yang berasal dari luar seseorang. Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa stres adalah kondisi yang dinamis saat seorang individu dihadapkan pada peluang, tuntutan, atau sumber daya yang terkait dengan apa yang dihasratkan oleh individu dan hasilnya dipandang pasti dan penting. Lalu sikap dan kepuasan kerja. Sikap adalah sebuah pernyataan evaluatif, baik menyenangkan atau tidak menyenangkan, mengenai objek, ruang, dan peristiwa. Sikap merefleksikan bagaimana perasaan seseorang tentang sesuatu. Sikap terlihat seperti sesuatu yang sederhana, tetapi alasan-alasan mendasar dari suatu sikap yang mungkin rumit dan kompleks. Kepuasan kerja. Individu dengan kepuasan kerja tinggi memiliki perasaan yang positif mengenai pekerjaannya, sedangkan individu yang memiliki kepuasan kerja yang rendah memiliki perasaan yang negatif. Penilaian seorang pekerja atas kepuasannya terhadap pekerjaan merupakan penjumlahan kompleks dari banyak elemen yang berbeda. Jadi sikap kepuasan kerja atau job satisfaction yaitu sebagai perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya, komitmen afektif, perasaan emosional untuk organisasi, dan keyakinan dalam nilai-nilainya. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.